Salam, damai, kasih, cinta dan berkat Tuhan hari berlimpah atas kita semua. Salam menjalankan masa-masa. Saudara-saudari, hari ini kita memasuki hari Minggu pertama dalam masa Prapaskah, masa pemulihan, masa perbaikan, masa tobat, masa kita kembali kepada Tuhan. Saudara-saudari, hari ini kita akan memegang firman Tuhan dari Injil Matius bab 4 ayat 1 sampai 10. Saya mengundang kita semua bersama-sama merayakan perayaan Minggu Prapaskah hari ini, dan mari kita bersukacita dalam mendengarkan dan melaksanakan firman. Inilah Injil suci menurut Matius. Maka Yesus dibawa oleh Roh kepada gurun untuk dicobai. Dan setelah berpuasa 40 hari dan 40 malam, akhirnya lapar Yesus. Lalu datanglah si pencoba itu dan berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti." Tetapi Yesus menjawab, "Ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut." Kemudian iblis membawanya ke kota suci dan menempatkan dia di hubungan baik. Lalu berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah, sebab ada tertulis mengenai engkau, ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya, dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada apa." Yesus berkata kepadanya, "Ada pula tertulis, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu." Dan iblis membawanya pula ke atas gunung yang tinggi dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dengan kemegahannya. Dan berkata kepadanya, "Semuanya itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah." Maka berkatalah Yesus kepadanya, "Hanyalah iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti." Lalu iblis meninggalkan, dan lihat, malaikat-malaikat datang melayani Yesus. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kita mendengar kisah di mana Yesus menjalankan masa puasa selama 40 hari. Saya ingin merenungkan beberapa poin saja untuk masa Prapaskah pada minggu ini. Yang pertama, Yesus berpuasa 40 hari. Kita juga harus berpuasa. Puasa dan berpuasa. Mengosongkan diri kita untuk membiarkan rahmat Allah tinggal roh Allah kita. Supaya apa? Hidup kita hanya dibimbing oleh Allah. Itu poin pertama. Berpuasa berarti mengosongkan diri kita dari semua beban-beban kita, dan membiarkan roh Allah tinggal dalam kita. Dan roh itu membimbing kita. Yang kedua, saudara-saudari, kalau kita berpuasa bukan dengan niat baik, berpuasa bukan untuk meningkatkan spiritualitas keimanan kita, maka puasa kita sia-sia. Tapi hendaklah kita puasa. Mengapa? Orang yang berpuasa dalam Tuhan bersama, ia tidak pernah akan jatuh dalam dosa. Kita mendengar hari ini, Yesus dicoba. Apa yang mau disampaikan dalam pencobaan ini? Bahwa dalam masa tobat,
dalam perjuangan kita untuk menjadi baik, dalam perjuangan kita untuk semakin dekat dengan, dalam perjuangan kita untuk kudusnya, malaikat, uh, setan tidak akan pernah berhenti untuk menggoda kita dan menghancurkan. Iblis akan selalu dan ia akan menggoda. Sekali lagi seperti yang saya katakan, hanya orang yang dibimbing dan dituntun oleh Roh tidak akan bisa jatuh kepada rayuan dan godaan iblis. Sekali lagi, berpuasa berarti hidup di dalam Roh. Dan yang berikut, dalam bacaan pertama dari Kejadian, tak diingatkan kembali bahwa setan yang menggoda kita akan selalu mempunyai banyak akal. Tetapi orang-orang yang hidup di dalam kebenaran dan mata mereka hanya melihat keagungan Allah, bukan nafsu, bukan melihat hal-hal dunia, maka orang-orang yang melihat keagungan Allah tidak bisa jatuh. Dan yang terakhir, dalam bacaan kedua kita diingat bahwa kita sudah jatuh ke dalam dosa. Tetapi Tuhan telah membenarkan kita dengan penebusan. Tuhan telah mengasihi kita dengan penebusan. Tuhan telah membersihkan kita dengan penebusan. Tuhan telah mengangkat kita dari maut kepada kehidupan. Maka, apa yang harus kita lakukan sekali lagi? Hiduplah di dalam kasih karunia Allah. Itulah yang diminta oleh Satu Paulus kepada jemaat di Roma. Hiduplah di dalam kasih karunia Allah. Yang berarti hidup di dalam kebenaran, hidup di dalam ketaatan, hidup di dalam karunia. Semoga Tuhan hari ini memberkati kita, membawa kita kembali kepada jalan kebenaran, dan semoga kita hidup hanya di dalam kebenaran Allah. Semoga Tuhan memberkati kita dengan berkat-Nya yang berlimpah dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.